Halo anak-anak hebat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari mana saja. Kembali lagi di channel Miss Julia Classroom. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 2 pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan terfokus pada muatan IPA, KD 3.7 dan 4.7, muatan IPS, KD 3.4 dan 4.4, muatan Bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menyimpulkan dan menuliskan laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Agama Islam di Indonesia berkembang sangat pesat, terutama di daerah pesisir. Apa kalian tahu kenapa? Iya, karena adanya kerjasama dagang dari pedagang Gujarat dan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Nah, karena makin lama pengaruh agama Islam makin kuat, maka ini mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Apakah kalian tahu siapa saja raja-raja yang memiliki pengaruh penting pada masa kerajaan Islam? Ayo sekarang kita pelajari bersama-sama ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari juga mengenai Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka Latendri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Nah, setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, hal apa yang dapat kalian pelajari dari sikap Sultan Hasanuddin terhadap rakyatnya? Ya, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, apa kalian tahu bagaimana cara yang kalian bisa lakukan untuk dapat menghargai jasa para pahlawan? Ayo kita pelajari sekarang. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan. Yang pertama, dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mengabdikan nama pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun tugu, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa pahlawan. Yang keempat, kalian bisa pergi berziarah ke Taman Makam Pahlawan.
Yang kelima, memperingati Hari Kemerdekaan atau Hari Pahlawan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat ya anak-anak. Kemudian yang keenam, melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar giat untuk meraih prestasi. Nah, ini cara untuk menghargai jasa pahlawan pada masa kini. Jadi kalian harus belajar dengan sangat giat untuk dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang ketujuh, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, turut menjaga bentuk peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang kita sebelumnya ya. Pada zaman dahulu, para pahlawan menggunakan sifat pemantulan cahaya untuk melakukan komunikasi. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang sifat pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, berikut adalah macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata. Contohnya adalah cermin datar. Nah, pada percobaan sifat-sifat cahaya, kalian sudah mempraktekkan bagaimana pemantulan yang terjadi pada sebuah cermin. Nah, ini termasuk pemantulan cahaya teratur ya. Contoh lainnya lagi, kalian bisa memantulkan cahaya pada permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur atau bisa disebut dengan pemantulan baur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatuan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai perjuangan dari Sultan Hasanuddin terhadap rakyatnya di kerajaan Gorontalo. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam yang berpengaruh lainnya. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dari raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sili atau Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram, Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai dengan 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa tersebut membuat ia marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan untuk mengusir penjajah sehingga ia diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Peninggalan kerajaan Ternate berupa Masjid Ternate, makam dari Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Yang berikutnya adalah Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja dari kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Raden Patah merupakan keturunan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Pada masa pemerintahannya, dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal sampai sekarang. Masjid tersebut adalah Masjid Demak.
pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Ia digantikan oleh Pati Unus. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pembelajaran tadi kalian bisa memaknai dari perjuangan para pahlawan kita sebelumnya dan meneruskan perjuangannya dengan belajar lebih giat untuk meraih prestasi. Nah, berikut ada latihan soal. Silahkan kalian mengerjakannya pada buku latihan kalian. Dan sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi.